Istidadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, dan yang terpenting adalah Allah memberikan pada kita nikmat iman, sehingga di sore hari yang cerah ini Allah kumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan wasilah sholawat yang kita baca setiap hari, Allah berkenan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Istidadan. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, kita mulai kelas kita ini dengan membaca basmalah, mengharapkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah yang kita barusan baca menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Oke, adik-adik semua yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang suatu tema yang sangat penting bagi kehidupan kita, khususnya bagi kaum muslimin. Ada yang tahu nggak temanya kira-kira apa? Bukan nikah ya, bukan nikah. Kalau nikah kamu belum saatnya. Apa nih temanya? Hah? Ada yang tahu? Temanya adalah tentang tauhid. Ya, betul sekali. Temanya adalah tentang tauhid. Nah, Ustadz akan menjelaskan tentang makna tauhid. Boleh perhatikan ke sini? Nah, kita nulis-nulis ya. Tauhid. Ya. Apa makna tauhid? Ada yang tahu? Angkat kaki. Angkat kaki. Angkat tangan. Makna tauhid. Oh iya, kalau belum tahu akan Ustadz jelaskan. Makna tauhid adalah secara ringkasnya dan secara sederhananya. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam peribadahan. Apa tauhid? Mengesakan Allah dalam peribadahan. Dan tauhid ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dzariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada yang tahu artinya? Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, seorang sahabat yang pandai dalam bidang tafsir, kata liya'budun artinya yuwahidun, adalah mentauhidkan Allah. Jadi tauhid adalah inti ibadah. Kalau kita bicara masalah tauhid, kita tidak akan lepas dari surat yang namanya surat Al-Ikhlas. Surat apa? Al-Ikhlas. Sudah hafal ya surat Al-Ikhlas ya? Sudah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang keberapa dalam Al-Quran?
112, Masya Allah ya. Ada berapa surat dalam Al-Quran? 114, berarti hampir 2 terakhir ya. Baik, kita akan perdalam surat Al-Ikhlas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Dalam ayat pertama ini Allah menjelaskan dan memerintahkan kepada Nabi Muhammad juga kepada kita untuk mengatakan hanya Allah lah satu-satunya Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan ada 2, bukan ada 3, bukan ada 4, tapi ada berapa? 1. Esa, dalam bahasa Indonesia Esa, 1. Jadi nggak ada Tuhan Bapak, nggak ada Tuhan Anak, nggak ada Tuhan yang lain-lain, hanya Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Somad. Siapa itu Allah? Allahus Somad. Apa artinya? Allah itu adalah tempat kita meminta segala sesuatu. Jadi apapun yang kita minta, seharusnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik semua yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak diperbolehkan untuk meminta kepada selain Allah dalam hal yang tidak manusia bisa lakukan. Contohnya, seorang minta harta kepada pohon, boleh apa enggak? Pohon apakah ketika diminta, wahai pohon yang agung, aku minta kepadamu agar aku diberikan uang yang banyak. Kira-kira pohonnya gimana? Bisa ngasih apa enggak? Enggak bisa. Maka kita minta harta, minta kesehatan, minta lain sebagainya sama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Somad. Lam yalid walam yulad. Sifat Allah, perhatikan. Allah itu adalah lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalau ada Tuhan yang katanya punya ayah, katanya punya anak, nanti ada Tuhan cucu, ada Tuhan cicit, ada Tuhan bude, ada Pak De, ada Mbok De. Nah, ini salah. Jadi Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak punya orang tua. Ini sifat yang penting. Karena nanti ada orang yang ngaku nyembah Allah tapi mengatakan bahwa Allah punya ayah, Allah punya anak dan sebagainya. Ini kita ingkari. Lam yalid walam yulad. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Tidak ada yang seperkasa Allah. Tidak ada yang sebesar Allah. Tidak ada yang sekuat Allah. Bahkan manusia yang paling berkuasa, yang paling kaya raya, tidak akan bisa menandingi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahim tum? Alhamdulillah. Maka adik-adik semua, Ustadz mengajak agar kalian sebagai seorang santri Indonesia, santri TPQ At-Taqwa Kalibanger, mempunyai ketakwaan dan juga ketauhidan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap jadi santri yang bertakwa? Angkat tangannya. Siap jadi santri yang bertakwa? Siap jadi santri yang bertauhid? Takbir. Allahu Akbar. Oke, sekian dulu dari Ustadz. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.